dan kemudian kesetiaan pada yang namanya pendiri Republik ini. Kalau Anda mau jadi pengkhianat seperti saya bilang kepada para menteri dan sejumlah anggota DPR, monggo silakan Anda Dan jadi presiden pengkhianat. dipilih oleh DPR dan kemudian dengan mudah juga digulingkan oleh DPR seperti Gus Dur waktu itu. Ada cara untuk mempertahankan dengan baik. Sekali lagi pertanyaan Anda pertanyaan menyederhanakan yang menyesatkan. Dan itu pernah terjadi. Soal terjadi lain dengan soal pembaharuan. Gak bisa kita lihat ke belakang tanpa memikir pembaharuan. Lagi-lagi soal kecerdasan dan kejernihan hati. Oke, apa yang Anda bayangkan dengan itu? Oh iya, Apa saya yang bisa menahan soal melakukan. itu? Saya melakukan, makanya saya berani ngomong kayak gini. Bahkan saya menantang sejumlah anggota dewan dan sejumlah menteri duduk bareng sama gua sendirian. Ulang, gua sendirian. Ayo, mari kita bertarung konsep. Apa yang bisa Anda sampaikan ketika kembali ke Undang-Undang 45, maka Presiden tidak dengan sangat mudah bisa dilengsarkan oleh DPR, Parlemen? Tergantung bagaimana sesungguhnya persyaratan yang kita buat dalam merujuk apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pada peran MPR. Itu dibikin susun sedemikian rupa tentang bagaimana kita memperbaiki peranan MPR dan peranan DPR. Oke. Baik, Itu kata kunci. Oke, baik. Satu lagi, yang kedua, paling penting sebentar. Sepanjang presidennya dalam model pasal 6 ayat 2 yang dihubungkan dengan pasal 4 bahwa dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, dia cuma menjadi orang kaki tangan oligarki ekonomi. Fakta. Dan itu terjadi sekarang. Terjadi. Harus diakui. Kalimatnya siapa? Kalimat Ahok. Jokowi Dodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang. Oh iya, omongan Ahok jelas. Apa kalimat Aguan? Apa kalimat Aguan? Kami harus menyelamatkan muka presiden. Hei, ayo, ayo kita bilang. Dan menurut Anda itu adalah kerusakan. Anda bisa jelaskan bagaimana kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet merah. Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Itulah Jadi yang disebut oleh Huniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga, yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu sticky Gini ratio? Susah nurunin Gini ratio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi... Nah, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Jokowi Dodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda, no. Ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang lihatnya. 2507. Mungkin bisa, Bung Iksan, mungkin bisa memperdalam itu dalam bentuk apa memperdalamnya? Memperdalam kerusakan katanya. Kerusakan itu, karena ini kan juga ada tendensius untuk itu. Gitu. Iya, saya setuju. Saya akan buktikan sama Anda. Oke.
Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507 karena menempatkan azas non-diskriminasi, karena memberikan hak atas tanah 90 tahun, karena menyamakan posisi repatriasi, bebas menarik keuntungan kapan saja. Karena itu dihapus istilah PMDN. Oke? Dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia, Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai. Struktural nih, struktural. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Contoh realnya dan efek buruknya. Contoh realnya. Oke. Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang Nggak sebut-sebut aja. Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu di dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA, tentang azas non-diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja. Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu lewat undang-undangnya. Joko Widodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan. Termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Kebebasan visa, habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan. Dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing dan karenanya kita mesti tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan timnya ngebangun seperti itu, maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan yang namanya suku bunga. Akibatnya apa? Seperti hari ini, kejadian hari ini. Nilai tukar 16.450. Data saya menunjukkan selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, datuhnya itu begini. Dolar. Rupiah. Iya, rupiah maksudnya terhadap dolar. Dolar. Habis. Sangat curam. Curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, kakeru-keruan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara, saya jawab Yandi, bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. 1, tingkat kemiskinan. 2, tingkat pengangguran. 3, Gini rasio. 4, tingkat pendidikan. 5, tingkat kesehatan. Diukur 5-5-nya. Dan jawabannya? Negatif. Negatif. Tidak juga membaik. Anda kelihatannya hebat. Seorang di sini mungkin rata-rata yang punya namanya gaji rata-rata 4 juta. Tapi jangan salah. 4 juta rupiah compare-nya dengan dolar. Jadi berapa? Jatuh. Nggak punya daya beli. Itu makanya data terakhirnya, Pak Yandi, data terakhirnya orang tidak bisa menghindar dengan pernyataan. Jatuhnya kelompok menengah bawah, dari menengah atas, menengah ke bawah sebanyak 10 juta. 9 sampai 10 juta. 1. Yang kedua, orang tidak bisa bilang, tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejumlah industri mengalami deindustrialisasi. Diakui oleh Burhanuddin Abdullah. Padahal ini kajian kami tahun 2009, 2010. Bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini. Yang paling menarik Aiman, Bank Dunia menyatakan bahwa kendati Joko Widodo ngebangun yang namanya infrastruktur, biaya logistik menurun hanya 0,3. Apa poinnya? Sri Mulyani bilang,
Iya, kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga soal biaya logistik. What's the point? Tidak ada artinya pembangunannya namanya infrastruktur kalau logistik tidak bisa bersaing. Indikator berikutnya, PMI per hari ini bahkan indeks keyakinan konsumen menurun. Nah, poinnya kalau bicara tadi balik ke geng, saya bilang tadi nih, ini bukan soal geng dalam pengertian negatif.